masih berlanjut, kita bakal menyaksikan. Seperti kata Profesor KB dan juga tentunya masih ada Om Wawa menuju ke arah Bigetron. Dan juga Papolo menuju ke arah tim Liquid. Kita akan menyaksikan. Mampukah series kali ini ditutup oleh tim Liquid atau sang robot merah? Dengan tombol merahnya telah mengaktifkan jurus terakhirnya. So, kita bakal lihat di Lane of Doubt. Langsung saja kita buktikan, tapi untuk tim Liquid satu langkah lagi mereka mengamankan slot di final upper bracket. Match up antara Nathan dan juga Clint. Sebenarnya kalau lihat dari power hero, Clint lebih unggul. Dia punya double shotnya, itu lebih sakit di awal. Tapi ketika udah punya item, Clint tuh gak bisa semasif itu untuk ngasih damage dan bermain front to back. Oke, kita lihat di arah bottom lane. Kita menyaksikan juga kalau misalnya para pasukan dari tim Bigetron, mereka sadar Iron Shiki kembali lagi harus ditekan dari awal. Dan ini agak sedikit berbeda dengan gameplay dari Widdy. Lihat, Widdy biasanya melakukan invite jungle, apalagi dengan kondisi dia pakai Walden seperti ini, dia akan lebih cepat untuk rotasi. Tapi dia respect sekali dengan kondisi dari Eman yang sempat membawa satu poin kill yang mahal untuk seorang Iron Shiki. Ini daerah tengah, kayaknya untuk menemukan Moreno dengan kondisi Ki yang udah standby, ini agak cukup sulit, apalagi ini salah satu power hero dari Ki juga. Tapi kayaknya kalau nggak salah nih, satu-satunya yang pakai AKXP ya, cuman Aran berarti. Ngelihat dari AKXP ini, mungkin nilai plusnya dia punya sisi yang begitu lama kan. Betul. Harus spinnya. Tapi kalau konsep XP laner zaman now, keras, punya efek sisi, itu ada di Akai. Bedanya Akai punya damage juga. Paling matinya di area sih, areanya dia kalau misalkan untuk clear lumayan lama dan gak secepat yang lain mungkin. Tapi ketika dia datang dampaknya itu bakal sangat-sangat bagus. Ya apalagi kalau ngomongin ke arah objektif seperti ini kondisi yang sangat juga cukup kuat untuk seorang Aran bisa menjepit ke Super Ken ataupun zoning out. Karena crowd controlnya terlalu banyak, kondisi dari Purify ini cuma ada satu dari Ki. Jadi untuk nge-take down Ki kayaknya bukan sebuah jawaban, tapi untuk nge-zoning out Ki bisa jadi sebuah jawaban. Meanwhile cara bottom lane, lihat Moreno bakal coba dihajar one by one situation. Berada di level 4 Aran. Ini bakal coba untuk dapetin sosok seorang Moreno dan lihat retribution-nya di tangan dari seorang Pavian dengan sabar berhasil mendapatkan turtle. Membuat pasukan dari Team Liquid. Mereka power dan team fight upper spot di tangan dari Skill. Aran is coming, bakal coba dijepit. Dan apakah Bigetron Ki masih ada jalan untuk pulang? Masih cukup aman juga, namun pertukaran turtle ini yang membuat akhirnya Liquid mereka jadi sedikit lebih untung dan Witty diambil Iron Shiki Ji. Dari awal udah dikasih 2 lane berarti. Double farming. Oke, mereka mencoba untuk ngebuat Iron Shiki tidak akan tertinggal dari Eman kembali. Karena memang kondisinya saat ini lihat super loop membuat Skill terperangkap, tapi nampaknya Witty the Wild Dragon power defensive hanya untuk bisa mengamankan posisi dari seorang Skill. Sebenarnya nggak ada untungnya untuk tim Liquid, tapi setidaknya Skill nggak tumbang. Iya, dia cover dan tuker nyawanya tadi. Di sisi lain Pavian ini hero scaling dan ditabrak. Pavian gak akan ada jalan untuk pulang dan langsung ditumpang begitu saja. Deadly Kid sekalipun para ikan sapu-sapu gak akan bisa menyelamatkan seorang Pavian. Mereka harus bawa temponya ini turun sih. Tim Liquid mereka gak bisa under pressure seperti ini. Mereka mau farming lagi. Kita tahu Bane, kita tahu Nathan bukan hero yang bisa aktif di awal, bahkan dari Eman ini dia pakai hero yang dia strong di early loh. Dia siap nih ngedeliver damage yang dibutuhkan kalau teman-teman Bigetron mau ngajak langsung container ya. Ya tapi ditambah Eman juga harus sadar kalau dirinya menggunakan ke arah flicker. Jadi kondisinya harus coba diperhatikan dari map awareness-nya Ki. Karena Ki harus coba nyambut ke arah mid top. Kalau Eman gak aware terhadap dimana Widdy berada, ini bisa menjadi poin kill yang mahal untuk Iron Shiki. Satu, itu merubah segalanya loh. Satu poin kill merubah segalanya. Kecuali ya mungkin Matilda yang harus bantu juga. Intinya screening aja sih Ji. Iya screening aja udah. Tempel terus dan melihat pergerakan dari Bigetron. Mereka terlihat lebih aktif nih. Dengan Matilda yang screening terus ke arah Widdy, kita belum lihat aksinya Widdy untuk ngambil pick off. Oke, dan bahkan Eman gak bisa ditempel sama sekali sama Widdy. Karena kondisinya Eman punya power poke yang cukup tinggi. Dan turtle ini tidak boleh didapatkan oleh Pavian lagi. Karena mungkin sekarang memiliki keuntungan 500 gold untuk Bigetron. Tapi setelah ini diambil dari take over oleh Pavian, keadaan akan berbeda, Lin. Mungkin beratnya di Aran nanti Ji, yang bisa pakai heavy spin yang ngedorong Super Ken. Tapi sebelum itu langsung tabrak Luke. Bakal coba ditabrak. Dan bakal ada zoning out. Dua zoning out yang terjadi di depan sana. Aran menuju ke Super Ken. Dia masih terlalu sakit. Duel Dragonnya terlalu jauh tapi tampaknya tidak cukup. Karena lihat Pavian di zoning habis oleh seorang Luke. Dan Turtle akan di tangan dari Super Ken. One last hit. Breaker from Eman berhasil dapat kedua poin kill. Eman mencoba diselamatkan oleh sosok seorang kita tapi nampaknya shutdown di tangan Skill. Sekalipun triple kill tapi shutdown yang mahal. Meanwhile Iron Shiki dia sadar plating dan juga seluruh
Laning yang diamankan di arah bottom lane adalah the best thing yang bisa dia lakukan ketika dia kalah dengan Eman. Bahkan nggak bergerak dari goldnya tadi, dimulai dari zoning super look yang begitu baik. Mereka bisa memukul mundur posisi dari Favian, tapi posisi dari Aerosphere yang free juga ini bakal jadi masalah nantinya. Bakal jadi bom waktu untuk teman-teman Bigetron. Harus coba lebih kasar lagi nih dari sang robot merah. Iya, robot merah harus lebih kasar, tapi satu sih, tim Liquid kalau berhasil ngeredam terus seperti ini juga bahaya untuk Bigetron masalahnya. Oke. Lihat, Fabian akan coba dipasang Moreno depan sana, langsung ada Ki dengan damage turret tambahan dan bahkan membuat Oh, korban yes. di Bigetron. Di belakang sana Aram mencoba double cover dengan sangat cepat, tidak ada order dilihat out of nowhere. Super Look ter-take down di arah mid lane. Wow, satu pertukaran yang sebenarnya berbeda juga. Mereka mau nguasain dua laning dan akhirnya atasnya bisa di defense lagi. Tidak ada pertukaran. Iron Siki ini terlalu free sih di bagian bawah. Tapi aku bahaya banget Lim melihatnya sekarang. Bigetron secara tidak langsung ngebuka opportunity untuk tim Liquid punya power loh. Dia benar-benar maksa dengan laning 2 mid dan di arah top, tapi mereka lupakan bottomnya. Dan mereka ngasih celah Iron Siki untuk farming. Ini fatal. Ini fatal. Mungkin kalau atasnya tadi hancur, it's okay Ji, pertukaran namanya. Gak bisa juga kuasain semua lane secara bersamaan kan. Masalahnya, atasnya nggak dapet. Atasnya nggak dapat itu yang mahal. Oke, The Gold sekarang sudah mulai ditarik oleh tim Liquid. Mereka unggul dari yang dimana Bigetron pegang kendali juga. 2 item untuk Eman. Damage dari Eman juga udah lumayan eksplosif. Mungkin front to back bisa jadi solusi juga, tapi conceal play. Oke, conceal play. Kita lihat pergerakan di sana. Duel flag menuju ke seorang Wedi. Super Game menjadi bilang utama dan Deadly Cage. Hilang begitu saja di saat Turtle akan muncul. Sebuah initiate yang dilakukan Wedi menuju ke arah top lane mendapatkan poin kill yang sangat mahal. Tidak ada perfect Turtle untuk para pasukan tim Liquid ataupun Bigetron. Tapi satu poin kill yang didapatkan. Aran, standby, dan Darkening yang dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Bigetron. Order Brilliance on point. Dan lihat jempol terakhir yang diberikan Moreno atas satu buah initiate yang gagal dilakukan tim Liquid. Ya tapi Turtle bisa didapatkan. Ini pertukaran lagi-lagi yang cukup mahal. Mereka ngamanin outer turret di bagian bottom lane. Ditukarkan dengan 1 poin kill tadi ke arah Super Ken plus Turtle. Bolt masih di Liquid. Dan jangan lupa power late game dari Nathan. Ini yang sebentar lagi mungkin akan dirasakan juga oleh teman-teman dari Bigetron. Mungkin yang ngeliat dari Eman yang masih tetap bisa ngasih damage. Salah satu solusi juga yang penting jangan sampai Aran nih dapetin target yang mahal karena nggak ada Purif. Ya, Purif cuma dari Ki, kita udah sempat sounding. Dan bahkan kalau misalnya kondisi dari sosok seorang Ki coba jemput dan ada heavy spin di depan sana, itu bisa meng-cancel loh, Lin. Itu harus mereka pikirkan juga, kalkulatin. Tapi lihat Super Ken, poking damage memang tidak terlalu terasa. Ini dia, terkadang orang suka lupa. Kalau damage dari Swiss ini nih, itu memang tidak sakit. Tapi pokingnya itu berasa di tim fight yang besar. Itu harus diperhatikan sekali loh. Pas diangkatnya itu Gak aware, memang gak aware. Karena damage-nya emang geli-geli kelihatannya, Lim. Tapi impactful sekali. ya, apalagi pas keangkat kan posisi jadi agak lempar ke belakang, bisa jadi ke depan dan lihat perlu buying time kan. Oh, damage yang diberikan terhadap seorang Ki menuju ke depan. ESL masih bertahan dengan Darkening yang dia miliki. Bahkan di depan sana, Aran, sekarang formal Fabian is coming menuju ke seorang Soberlook. Menuju ke belakang, duel Dragon belum ada target. Widi kebingungan di mana berada dan bahkan terjun. Triple shot! Double damage diberikan Eman menjadi target utama. Tapi Widi, mereka mencoba untuk target seorang Eman. Double spin, bukan sebuah jawaban, tapi triple spin. Itu adalah sebuah jawaban yang mahal atas seorang Aran. Aran yang lagi-lagi bisa mendapatkan momennya belum sampai 3 menit kita ngomong jangan sampai Aran dapat, jangan sampai Aran dapat dan dapat 3 langsung. Aran Evic benar-benar membuat tim Liquid bangkit dan bahkan swing goal 2000 goal difference. Wow, ini dia Liquid, mereka memegang kendalinya. Langsung dikembalikan Bigetron seakan mereka sekarang yang ada di kondisi under pressure. Walaupun terlihat dari hero-heronya mereka masih bisa ngelawan. Dan jangan lupakan Moreno nih. 2 ultimate bisa jadi masalah untuk posisi dari Iron. Super Ken udah mulai tercenter. Ini berbahaya. Duel Dragon dijauhkan begitu saja. Tapi lihat Super Ken kali ini terperangkap dan skill di Sonic House. Berarti pesannya sound point. Satu-satunya jalan untuk pulang menuju ke arah belakang. Bakal coba dilindungi oleh seorang Skill. Tapi Super Look mencoba untuk Sonic House Skill dan Divine. Double heavy spinnya gagal. Tapi Super Look-nya berhasil selamat. Selamat. Setidaknya 1 buah poin kill yang diselamatkan dari tim Bigetron atas kehilangan poin kill lanjutan. Membuat mereka masih bertahan dengan keuntungan mereka. Oh, masih dipaksa defense Masih dan bisa. berhasil di defense Fabian. Oh, sakit banget. Tapi jangan lupakan. Super Ken!
Untung aja dia on point dengan Spear of Alpha-nya. Kalau kejedot itu kasusnya berbeda, Lim. Itu pasti berbeda di jalan ceritanya. Pasti dimakan lebih tepatnya, Ji. Tapi Purple Buff Blast masih dipegang sama Fabian. Artinya tadi last hit dari Fabian juga masih berhasil. Dan ngelihat kondisi Lord yang diamankan oleh tim Liquid. Mungkin slow push di bagian bawah bisa dilakukan dan lagi. Tapi standby, Widi di depan sana dengan adanya ikan sabu-sabu dari Deadly Cats. Berhasil mendapatkan satu buah main turret. Tapi lihat, pokingan damage dari Yeskiel. Ini kalau dia bisa nangkap karena Super Ken. Dan kayaknya win-nya untuk Super Ken, Eman. Ini bisa dimakan kapanpun. Karena Widi available dengan flicker yang dia miliki. Ya, Lord masih seger banget nih. PR dari Bigetron belum berhenti dan lihat Widi masih mencari posisi juga. Ya dia mau cari, dia mau tendang siapapun di belakang sana. Dan bahkan kalau kondisi seperti ini, bukan hanya best turret menjadi pilihan utama. Gimana caranya nafas laning phase di 3 lane berbeda itu dipegang dari tim Liquid yang awalnya dia under. Oke, 2000 gold. Inner turret adalah fokus dari mereka dan lihat Retribution. Ini dipukul mundur, memang masih bisa selamat. Tapi sekarang nggak ada inner turret lagi. Meledak! Lihat damage-nya Lim, meledak! Bagus job. Banget memang tadi dari Eman. Selama free, memang damage-nya juga seakan kayak unlimited damage. Tapi jangan lupa nih, kalau ngomongin unlimited damage, Liquid juga punya. Damage deal yang diberikan dari kedua tim sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh sih. 10.000 damage, yang itu sebenarnya bakal bentar untuk diambil juga kalau dihitung dari Eman dan Moreno. Tapi ini temponya loh. Ya bisa ditarik lagi Bigetron, susah banget untuk kuasain mapnya. Ya dia sulit banget untuk kuasain map. Tapi jangan lupakan Luke itu adalah sebuah pancingan Luke. Dia nggak boleh terkena trapping. Dia nggak boleh terkena trapping karena itu sengaja Fabian di depan sana untuk mancing Luke masuk. Ketika Luke masuk, trappingnya berhasil. Mereka kehilangan EXP lane dan sudah dipastikan Iron Siki nggak ada yang ganggu Lim. Jadi free hit dari Iron Siki itu bakal jadi mimpi buruk juga. Bigetron mereka sekalipun Luke, dia mau flicker, dia nggak mau vengeance, dia nggak mau revitalize. Gak ada defensive skill yang benar-benar pasti untuk nahan badan di bagian depan. Tugas dari Bigetron sekarang adalah defense. Manfaatkan mungkin nantinya overcommit yang bisa jadi terjadi juga untuk tim Liquid. Oke. Ya ini dia solusi ketika berhadapan dengan Clean. Mereka harus sedikit sabar, mereka harus sedikit tenang. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk mencoba melakukan engage walaupun dengan undernya cuma 3.000 aja. Tapi kondisi yang harus mereka perhatikan adalah mereka belum temu celah untuk Iron Siki. Mereka dari tadi fokus ke arah Fafia, mereka fokus ke arah Yeskiel. Akan mereka lupa dengan Iron Siki yang tadi kalah di awal, itu ternyata nggak berimpact apa-apa karena dia tidak tumbang Lim. Itu dia, damage udah mulai cukup tapi tetap dibuka Ji. Wardnya, wah coba untuk di fight kah? Mereka belum siap untuk di fight karena Winnie standby posisi tepat. Terus shot point didapatkan oleh Fabian. Aran makan mundur ke belakang tapi Super Luke versus everybody mencoba menguasai tiga pergerakan. Tapi damage dari seorang Iron Siki menghentikan seorang Super Ken. Tidak ada damage lanjutan tambahan karena Super Luke yang akan dipaksa masuk. Oh ini point. Super Luke lagi-lagi termakan. Itu dia trapping yang berhasil dari Moreno versus everybody. Berhasil dimakan, shutdown pun terjadi. Menuju ke arah mega kill. Fabian masih bertahan di garis depan dan ada Lord di dalam bottom lane yang belum bisa diselesaikan oleh Bigetron. Wow, kontes yang begitu kuat Bigetron. Mereka memang nggak dapetin Lordnya tapi mereka cari kepala. Tim Liquid, mereka nggak bisa pulang dengan full squadnya. 3 yang harus hilang. Namun defensif yang harus dilakukan Bigetron juga cukup bermasalah. Lordnya cukup lama juga sampai di arah bawah dan itu membeli waktu. Wah ini mereka ngebeli waktu dan seakan-akan mereka akan full squad lagi untuk menuju ke arah base turret. Dan ingat, mereka nggak boleh terkena trap. Tadi kita udah sempat bicarakan di arah top lane, tapi ternyata Super Luke masih kena trapping yang dilakukan oleh para pasukan tim Liquid. Khususnya Widi, Way of Dragon dan Flicker tadi. Menjadi umpan yang begitu baik dan Lord masih segar, dengan full siap squad. untuk mendobrak. Dengan full squad, Deadly Cats di bottom lane berhasil mendapatkan satu turret base yang didapatkan oleh tim Liquid dengan sangat mudah. Dan ini distraction masih terjadi, slow push yang dilakukan 3 lane masih bergerak dengan super minion. Reset kembali 4.000 gold untuk tim Liquid. Mereka sekarang ada di posisi penyerang. Mereka bisa ngasih damage-nya. Dan ini dikit-dikit tapi lumayan loh, dicicil terus-terusan. Replikat ketarat. Kita menyaksikan para pasukan dari tim Bigetron. Mereka udah mulai kehilangan satu buah base turret. Dan ini menjadi kerugian untuk Bigetron ketika Lordnya di atas Lim. Wah, Liquid dengan sangat mudah nggak usah harus clear di arah bottom lane. Dia cukup biarkan minionnya mendorong. Dan mereka akan manage lane mid dan juga topnya. Dan Bigetron akan kepecah belah. Team fight, laning phase, atau bottom lane. Ya.
Pertanyaan terbesar sebenarnya adalah siapa Ji? Ya mau diutus siapa? Iya, tugasnya. Eman kah? Moreno kah? Gak bisa Karena dua Eman. yang punya damage dan clear cepat menurutku ada di ya dua hero yang tadi gue bilang, dua player itu. Sekalipun Superlook, mereka butuh Superlook untuk distraction, zoning out ke arah backline. Superlook harus ada di Lord kalau memang mau Iya. kontes ya. Ini kasus kalau memang mau kontes. Tapi ngeliat dari item, damage dari Moreno tadi udah berbahaya banget loh. Ya, atau bahkan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah gimana caranya buying time dengan adanya Superlook standby dengan Moreno di arah pit lord. Biarkan Ken yang clear minion, tapi dibantu sama Ki supaya guiding win-nya bisa cepat untuk balik lagi setup ke arah pit lord. Itu the best thing. Bisa. Itu the best thing yang bisa dilakukan oleh Super Ken. Real time GPM nih, XPM yang jauh banget diunggulin sebenarnya sama Favian. Dan gold per menit juga jelas, karena memang typical farming ya. Dari Super Ken ini bakal kalah pada posisi dari Favian. Karena memang Bane itu di awal dia bakal fokus farming dulu. Ini dia. Lord muncul, ini dia. Ini dia yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Siapakah utusan Bigetron untuk melakukan clear minion? Apakah mereka memilih untuk fight? Karena Superlook standby on position. Cepet banget. Mereka langsung menuju ke arah Lord. Cepat sekali dan menuju ke arah belakang sebuah jawaban. Gak boleh kontes. Mereka memaksa tim fight. Superlook menuju ke seorang Fabian. Tapi ternyata di depan sana Super Ken masuk ke dalam Winter. sebuah tim fight dan Winter Cloud. Tidak bisa menyelamatkan Fabian. Dengan immortality Fabian masih bisa bertahan di depan sana dengan kehilangan Eman. Oh no. No Eman, no party. Phantom Lane-nya masuk. Ini bencana. Masih berlanjut sih, Super Ken gak dikasih pulang. Gak ada jalan untuk pulang. Shutdown pun memang terjadi. Permasukan dari tim Bigetron. Mereka akan coba dipaksa buying time yang maksimal dilakukan oleh seorang Fabian. Memang tidak ada Iron Shiki. Tapi lihat pace-nya. Terbuka dengan sangat Aman. bebas. Dan masih bisa ditahan oleh tim Bigetron Alpha. Oh my god, Deadly Catch yang di-spam terus-terusan juga. Dan sepertinya tim Liquid mereka nggak kasih kendor 3 member. Mereka mungkin akan coba mendobrak Best Talent. Yes. Best Turret mungkin masih bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Tapi Moreno harus terus dengan damage dari seorang Fabian. Satu Glass Cannon lagi. Dan bahkan itu bisa menyelenyapkan Moreno. Dengan adanya Lord dari bottom lane. Para pasukan Bigetron sudah balik lagi ke lane of down. Tapi yang sudah bisa dipastikan adalah tim Bigetron. Mereka masih kalah dalam laning phase karena Lord masih di atas. Masih bisa bertahan, sang robot merah masih menolak tumbang. Bahkan lihat dari minion mereka akan clear, mereka rapihin lagi dan masih punya nafas. Yes, kita bertanya siapa utusan, ternyata tidak ada utusan sama sekali. Dan ingat Lim, tadi mungkin kesempatan masih dimiliki dari Bigetron dengan tidak adanya utusan untuk clear minion. Untuk kali ini, dengan darah turret base hanya setengah, mungkin tidak ada jawaban kalau tidak di-prepare untuk laning phase bottom lane-nya. Itu dia Iron Shiki. Ini Turret Destroyer juga loh, Theory of Everything. Itu masuk ke objektif, hampir terbilang double damage. Tapi kalau lihat dari Eman, ngambil ke arah damage build yang paling banyak untuk Bigetron juga ini menjadi satu poin bahwa Eman masih ada. Eman masih bisa ngasih damage. Tapi emang Eman dari kemarin aku ngelihat dia benar-benar membawa Bigetron dengan sangat baik. Memang nakodanya ada Diki, tapi lihat ini dia salah satu orang yang benar-benar nge-deliver semua job desk dengan baik, dengan tepat, dengan maksimal. Great Dragon Spear juga sebagai item penutupan. Damage yang bakal lebih sakit lagi dan ada movement speed nih. Ini bedanya. Kita tahu dari Ultimate Clean delay-nya nggak lama. Jadi movement speed-nya ini bakal bisa di-trigger terus-menerus selama GDS-nya ready. Tapi kalau dari Iron Shiki udah jelas lah ya. Full damage tanpa basa-basi, bahkan dari Luke sampai perlu Athena plus Radiant Armor. Itu udah double ya, udah double. Tapi ingat balik lagi dengan adanya Nathan nggak bakal bisa ditahan oleh item apapun. Tetap jebol juga. Gak akan ada yang bisa nahan Nathan. Iya, ngelawan Nathan paling bener adalah lawan balik. Kasih pressure balik. Tapi ya, Kalau bisa sisi sih. iya. Kalau bisa sisi, gimana caranya Nathan gak angkat ketek untuk deliver damage itu maksimal. Itu yang bisa dilakukan. Harus di zoning. Tapi tempo kembali turun. Bigetron. Mereka harus clear dulu dari wave minionnya. Tapi hati-hati Lord sudah muncul. Oke, Aran menuju ke arah sosok Super Ken. Double stun dapat dikeluarkan dengan Deadly Cat. Wintercom masih bisa menyelamatkan, tapi Moreno-nya turun dengan damage sangat cukup besar. Wintercom mencoba menyelamatkan seorang Fabian di depan sana, satu hilang. Superlook bersama dengan ada damage dari seorang Aran. Tapi lihat dengan tidak ada Fabian dan juga Aran. Double kill dilakukan oleh seorang Eman. Eman save the day for this time. Iron Shiki mencoba untuk melakukan buying time. Lihat di depan sana, mereka menyenter di mana pasukan Bigetron. Mereka ngebuat Bigetron pusing untuk ngelakuin defense atau dia bertahan di arah Lord. Dan Widhi juga harus respect dengan damage dari Super Ken. Walaupun Super Ken gak bisa numbangin dia dengan mudah, tapi ada Moreno di sana. Mereka kasih pressure di bagian bawah. Tapi dengan unggul jumlah Bigetron, mereka harusnya berani untuk setup. Mereka harus coba melihat posisi dari Moreno. Oke, langsung ada Spear of Alpha. Iron Shiki ke arah belakang. Mencoba untuk besar dan Moreno
wipe out di tangan Bigetron. Lord berhasil mereka pegang juga. Comeback Israel kah? Bigetron mereka sekarang masih punya waktu. Namun tim Liquid masih ada 2 punggawa mereka yang akan melakukan defense. 2 melawan 5 Ji. Bukan hal yang baik. 2 melawan 5 dengan burst damage yang terlalu banyak. Aran gak bakal bisa punya damage. Di sini clear minion dan retribution adalah sebuah jawaban. Dan Pakat di depan sana dipaksa langsung menuju ke belakang dengan Deadly Cat. Di depan sana! Moreno gak bisa bertahan cukup lama. Dan Pakat 1 point kill didapatkan oleh seorang Aran. Setidaknya pertukaran kali ini dan Moreno. Gak ada retri, gak ada retri. Tidak ada retribution. Gerobaknya belum masuk. Super Ken zoning out. Fokus ke base-nya. Bigetron berhasil membalikan kembali keadaan dan Paket. Match point untuk siapapun. Bigetron Alpha masih bertahan di series ini. Menyamakan kedudukan, sang robot merah membuktikan mereka pantas dan sekarang siap